Halo semuanya, kamu mungkin berpikir kalau mengelola bisnis barbershop adalah hal yang sederhana. Tetapi, ini adalah bisnis yang penuh dengan tantangan. Dalam dunia bisnis yang kompetitif ini, perlu ada cara untuk menjadikan barbershopmu menjadi lebih efisien dan memberikan pengalaman yang terbaik untuk pelangganmu. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Accurate POS, aplikasi kasir yang dapat membantu barbershopmu berkembang. Nah, kamu mau tahu bagaimana Accurate POS dapat membantu bisnis barbershop? Ayo kita mulai. Nah, sekarang saya udah ada di dalam database Accurate Online. Nah, kenapa saya buka database Accurate Online terlebih dahulu? Karena nanti si Accurate Online itu kan dia sebagai penyimpanan database juga untuk Accurate POS. Jadi nanti semua settingan yang ada di Accurate POS itu nanti kamu settingnya dari Accurate Online. Jadi nanti Accurate POS tinggal tarik datanya aja untuk transaksi penjualan. Nah, makanya nanti sebelum kamu menggunakan Accurate POS, kamu harus setting dulu di Accurate Online. Nah, untuk tema video kali ini kan kita mau menjelaskan tentang cara penggunaan Accurate POS untuk barbershop ya. Nah, jadi nanti di video ini kita akan belajar untuk nanti catat master data, terus nanti kita juga akan transaksi pembelian, nanti kita akan simulasi untuk transaksi pembelian ke supplier, terus nanti kita juga input untuk akun perkiraan dan karyawan, terus nanti kita juga setting Accurate POS, sampai nanti kita juga akan transaksi penjualan. Jadi nanti kita akan simulasi transaksi penjualan dengan menggunakan Accurate POS. Nah, nanti enaknya kita sambil simulasi, kita juga sambil buka laporan keuangan. Jadi nanti kita bisa lihat nih laporan apa aja yang bergerak, dan nanti semuanya itu akan otomatis laporannya. Jadi nanti kita bisa sama-sama lihat. Nah, oke, kalau gitu kita langsung mulai aja untuk simulasinya. Pertama nanti kita harus buat akun perkiraan terlebih dahulu. Jadi ini kan kita masih database kosong ya. Nah, nanti akun perkiraan ini yang akan kita gunakan untuk transaksi di Accurate POS. Terus nanti jika kita akan pakai untuk dia namanya kita untuk pakai transaksi pembelian. Soalnya kan di sini kalau kita cek di akun Cash and Bank kita kan masih kosong-kosong nih. Nah, nanti kita input dulu saldo awalnya untuk transaksi pembeliannya nanti. Soalnya kan kita nanti akan simulasi untuk transaksi pembelian ke supplier. Jadi kita harus tambahin saldonya dulu. Nah, terus setelah kita nambahin saldo awal, sekarang kita nambah lagi. Jadi ini kan kita baru Cash and Bank-nya baru ada dua nih, ada kas kecil sama bank aja. Nah, sekarang kita tambah lagi untuk pembayaran tunai nanti kalau kita pakai POS. Nah, itu nanti kita buat akun penampung terlebih dahulu. Jadi nanti kita buat itu tipe yang Cash and Bank. Kita pilih sub akunnya. Itu ke Cash and Bank juga. Contoh kita mau buat kas toko contohnya. Ya, nanti kita tinggal masukin aja kas toko di sini. Kalau udah kita tinggal simpan. Nah, nanti dia akan langsung nambah di sini kas toko. Nah, kemudian selain itu kita juga nambahin untuk kayak pembayaran non tunai. Biasanya kan kita ada pembayaran pakai edisi contohnya ya. Nah, nanti kita buat juga akun penampungnya kalau ada pembayaran pakai edisi. Nah, nanti kita buat contohnya satu aja di sini. Ini kita pakai Bank BCA Toko. Kayak gitu, nah kita simpan. Dan sekarang kita ada dua nih, ada kas toko sama Bank BCA Toko. Jadi kita ada dua, nah nanti dua akun ini akan kita gunakan di Accurate POS. Nah, ini kita udah selesai untuk akun perkiraannya. Sekarang kita masukin ke karyawan. Kita input karyawannya. Nah, karyawan ini nanti kita gunakan untuk proses akses atau nanti kita kasih akses ke karyawan tersebut untuk akses Accurate POS, maaf. Kayak gitu. Jadi nanti kita tambah karyawan dulu jadi nanti kita tambah karyawan supaya karyawan tersebut bisa akses Accurate POS. Nanti kamu tinggal masuk ke modul perusahaan, terus kamu masuk ke fitur karyawan di sini. Nah, nanti kamu tinggal tambahin karyawan siapa aja yang nanti bisa akses ke Accurate POS. Contoh kita mau buat jabatannya supervisor. Nah, satu lagi nanti kita buat jabatannya kasir. Nah, kayak gini. Ini kita udah buat dia ada dua karyawan di sini. Nah, nanti dua karyawan ini kita akan tambahkan supaya nanti bisa akses Accurate POS. Nah, sekarang kita lanjut lagi ke proses yang selanjutnya. Nah, ini kan kita udah buat daftar karyawan ya. Tadi kita akun perkiraan juga udah. Sekarang kita masuk ke daftar barang dan jasa. Jadi nanti kita masukin master datanya. Supaya nanti kita bisa input transaksi pembelian dan transaksi penjualan juga. Nah, sekarang kita coba di sini kita contoh. Kita masuk ke modul persediaan. Terus kamu pilih fitur barang dan jasa di sini. Kamu tinggal klik aja. Nah, nanti kamu tinggal di sini. Nama barangnya itu apa?
Jadi ini kita masukin informasi barang dan jasa yang pertama. Nah, jasa itu kan biasanya kalau di tukang cukur apa aja nih di barbershop. Contoh kita masukin jasa potong rambut. Nah, nanti kita masukin di sini. Nah, nanti kategori barangnya juga kamu bisa filter di sini. Contoh kita mau masukin jasa di sini. Nah, kayak gini, terus nanti jenis barangnya, ini kita ada 4 jenis di sini. Jadi pertama adalah persediaan. Kalau persediaan ini nanti yang stok itu kamu kontrol. Terus yang kedua ada non persediaan. Kalau ini nanti dia nggak kamu kontrol stoknya. Jadi nanti ketika kamu beli itu langsung jadi beban. Yang ketiga nanti untuk jasa. Nah, yang keempat itu ada grup. Grup ini nanti untuk produk bundling. Jadi kayak kamu kalau jual parcel, itu kan kamu ada isi di dalamnya ya. Nah, itu kamu bisa pakai yang jenis barangnya grup. Nah, karena kita sekarang masukinnya itu jasa potong rambut, berarti kita jenis barangnya jasa di sini. Kita ubah. Nah, satuannya apa nih? Kamu tinggal pilih. Contoh kita mau jualnya per packs gitu namanya. Kamu tinggal tambah baru, udah. Nah, terus nanti kita ada tab selanjutnya. Ini kan kita ada 4 tab kalau yang jasa. Jadi nanti kamu bisa tambahin. Ini kita ada default diskon sama default harga jual satuannya. Jadi kamu tinggal masukin. Contoh kamu sekali cukur berapa? 50.000. Nanti kamu tinggal masukin. Terus nanti kalau kamu ada PPN, ada PPH, nanti kamu bisa masukin juga. Atau kamu bisa tambahin harga grosir di sini. Nah, kalau udah nanti kamu tinggal masuk ke tab yang selanjutnya. Tab yang ketiga kita ada tab akun. Nanti ini akun perkiraan apa aja yang berkaitan dengan jasa tersebut. Yang keempat kita ada tab lain-lain. Ini nanti untuk catatan. Nah, ini kan udah. Kalau udah berarti nanti kita tinggal simpan aja di sini. Nah, berarti kamu sekarang punya master itemnya itu ada 1. Kamu ada jasa potong rambut. Nah, nanti kalau ada jasa lainnya, kamu tinggal tambahin aja di sini. Contoh kamu ada jasa cat rambut. Nah, kamu tinggal tambahin, ini kategorinya kamu masukin jasa lagi. Nah, terus kamu tinggal jenis barangnya pilih. Ini kita packs. Terus kamu tinggal masukin penjualannya berapa. Contoh kalau jasa cat rambut 100.000. Katanya per packs. Nah, kita tinggal simpan. Nah, sekarang kita punya 2. Kita ada jasa cat rambut sama jasa potong rambut. Kita ada 2 item di sini. Nah, terus kan biasanya kalau di barbershop itu biasanya kita jualan pomade juga ya contohnya atau kayak minyak rambut atau clay. Nah, nanti kamu bisa tambahin juga di sini. Cuma nanti jenis barangnya kamu ubah. Tadi kan kamu pakainya jasa ya. Sekarang kita pakainya persediaan. Karena itu kan nanti kontrol stoknya kamu kontrol ya. Berarti nanti jenis barangnya kamu pilih persediaan. Contoh kita mau pomade brand A contohnya. Nah, di sini kategorinya kamu masukin lagi pomade. Jadi nanti kamu pisah nih kategorinya. Terus jenis barangnya kamu pilih persediaan. Terus nanti kamu bisa masukin barcode juga di sini. Terus kamu bisa masukin kode barangnya. Nah, satuannya kamu bisa pilih pieces. Nah, enaknya nanti di Acroton itu kita udah bisa multi satuan. Contoh pertama kita ada satuannya itu pieces. Nah, di atas pieces kamu ada apa lagi? Contoh per box. Nah, 1 box itu berapa pieces? Contoh 1 box itu 10 pieces isinya. Nah, nanti bisa kayak gini. Nah, nanti kalau kamu ada 2 satuan kayak gini, di tab penjualan kamu ada harga satuan itu ada 2 jenis. Jadi ada yang per pieces sama per box. Jadi nanti sesuai dengan satuannya yang kamu input. Kayak gitu. Tadi kan kalau kamu nggak pakai box, ininya kan cuma 1 nih. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu tambah box, ininya jadi 2. Nah, ini nanti kamu tinggal masukin nih, kamu harga jualnya itu berapa? Contoh saya mau jual 120.000 pomade-nya. Nah, nanti kamu tinggal masukin aja di sini. Nanti terus kita ada informasi pembelian juga, terus ada PPN kalau kamu mau masukin PPN. Terus nanti kita ada tab stok awal di sini kalau kamu udah punya pembukuan sebelumnya, pasti kan kamu udah ada transaksi tuh. Nah, nanti jumlah persediaannya ini, jumlah persediaan pomade di pembukuan kamu sebelumnya, kamu hitung total itu ada berapa. Nah, terus nanti kamu jadikan saldo awal di Acroton Online. Jadi nanti kamu bisa input di sini. Terus nanti di sini juga kita ada tab untuk akun perkiraan, terus kita ada tab untuk gambar kalau kamu mau masukin gambar. Nah, ini kita contoh aja. Kita masukin gambar sekalian. Jadi nanti kalau kamu masukin gambar di sini, jadi nanti di Acroton itu akan muncul juga gambarnya. Nah, ini kan udah. Sekarang kita masuk ke tab lain-lain. Ini nanti ada informasi lainnya cuma kayak catatan sama dimensi aja. Nah, kalau udah kamu isi semuanya, sekarang kamu tinggal simpan. Nah, berarti kita punya 3. Jadi kita ada jasa cat rambut, jasa potong rambut, sama pomade. Kita ada 3 jenis.
Nah, untuk yang kedua item ini maaf, ini kan dia jenis barangnya itu yang jasa ya, berarti kan kamu nggak ada stoknya kan. Nah, cuma kalau untuk yang satu ini kan kamu pasti ada stoknya karena kamu jenis barangnya persediaan. Nah, gimana caranya kalau kita mau nambah stok di sini? Nah, caranya ya berarti nanti kita tinggal tambah aja atau kita beli aja ke supplier. Jadi nanti supaya stok kita bertambah. Nah, untuk proses pembelian enaknya nanti di Akret Online juga kita udah cover. Jadi nanti kita ada modul pembelian di sini. Nah, nanti alurnya juga kita udah lengkap banget. Jadi kita ada pesanan pembelian, terus nanti ada penerimaan barang, uang muka, faktur pembelian, sampai ke pembayaran pembelian. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akret Online. Tapi kalau untuk alur ini kamu nggak harus ngikutin 100%. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan kebutuhan yang ada di perusahaan kamu atau dengan alur yang udah berjalan. Soalnya kebanyakan itu dia nggak ngikutin kayak gini. Jadi contohnya, Mas, saya nggak ada pesanan, jadi saya langsung terima barang, terus nanti langsung dikirim faktur, baru pembayaran. Itu nggak apa-apa, nggak masalah, atau kamu nanti dari pesanan, terus kamu nggak pakai proses penerimaan barang nih, jadi kamu mau langsung faktur aja. Jadi ketika faktur itu kamu langsung ditagih sama nanti barangnya datang. Nah, itu bisa juga. Yang penting nanti transaksi tersingkat di Akret Online itu kita mulai dari faktur pembelian dan pembayaran pembelian. Jadi nanti untuk faktur ini dia untuk pengakuan hutangnya, nah pembayaran pembelian ini nanti untuk pelunasan hutangnya. Jadi nanti tinggal kamu sesuaikan aja. Nah, enaknya nanti di Akret Online juga kita ada fitur tambahan sebenarnya kalau untuk alur yang pembelian di sini. Jadi selain alur dari pesanan ini, kita ada fitur tambahan di modul persediaan. Jadi kita ada nama itu fitur permintaan barang. Nah, ini biasanya nanti digunakan oleh bagian gudang. Jadi bagian gudang kan itu biasanya nanti dia yang kontrol stoknya kan ya. Nanti dia yang tahu stok itu tinggal berapa, stoknya harus dibelinya tuh pas kapan. Nah, nanti si orang gudang bisa pakai fitur ini. Jadi nanti tinggal input aja di sini. Nah, nanti hasil inputannya itu akan masuk ke pesanan pembelian. Dia akan terintegrasi dengan pesanan pembelian di sini. Jadi nanti kelihatan nih, oh ternyata orang gudang ada pesan barang ini nih. Nah, nanti si bagian purchasing baru nanti proses transaksinya dari pesanan pembelian di sini. Nah, untuk contoh di sini nanti saya akan mulai itu dari pesanan pembelian aja nanti. Nanti kita mulai sekarang di sini. Nah, untuk pesanan pembelian nanti kamu akan ditanya nih, kamu akan belinya itu ke supplier mana? Cuma karena ini saya belum ada datanya, jadi ini masih kosong. Sekarang kita tinggal input aja. Contoh kita mau beli ke pemasok A. Nah, berarti nanti kita tinggal tambah aja nih pemasok A. Nah, nanti dia akan muncul di sini. Terus nanti ada tanggal transaksinya itu mau kapan. Nah, kemudian kamu tinggal pilih kamu mau belinya itu barang apa, item apa. Nah, ini kan kita mau beli pomade nya. Jadi nanti kita tinggal tambahin di sini pomade. Kita mau beli berapa? Kita mau beli 100. Harga pomade-nya berapa? Contoh kita masukin 50.000. Nah, nanti di sini kita ada tanya nih. Kamu mau masukin ke gudang mana? Soalnya kan si Akret Online itu sebenarnya dia udah multi gudang. Jadi nanti kalau kamu punya lebih dari satu gudang, kamu nanti tinggal pilih di sini. Ini mau masuknya ke gudang mana transaksinya nanti kalau barangnya datang. Ini kita pilih di gudang utama karena kita baru punya satu gudang aja di sini. Nah, sekarang kita tinggal lanjut. Nah, terus kita ada tab untuk informasinya juga di sini. Kita bisa masukin syarat pembayarannya. Nanti kamu tinggal pilih nih. Syaratnya itu berapa? Contoh kita mau pakai net 30 nih. Terus kita alamat kirimnya kita masukin. Terus nanti kita juga ada informasi pajak, informasi pengiriman, sampai informasi tambahan. Nah, kalau udah kamu tinggal simpan. Nah, enaknya di Akret Online itu jadi setiap transaksi yang kamu input nanti kamu akan dapat template untuk print out-nya. Nanti kamu tinggal lihatnya di sini, kamu tinggal cetak. Nah, nanti ini kamu akan dapat nih template print out-nya kayak gini. Nanti kelihatan nama perusahaan, terus nanti ada alamatnya juga, ada tipe transaksi, sampai nanti ada nama barangnya. Nah, ini nanti kamu masih bisa edit. Nah, untuk editnya nanti kita sediain fitur di modul pengaturan, kita ada fitur desain cetakan namanya. Nanti kamu bisa edit untuk template print out-nya dari fitur ini. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Ini kan kita udah pesanan pembelian. Sekarang kita masuk ke proses yang selanjutnya. Proses yang selanjutnya itu adalah penerimaan barang. Ini berarti nanti barang udah datang nih ke kita. Jadi pomade-nya udah datang. Nanti kamu tinggal pilih terimanya itu dari mana. Nanti tinggal pilih pemasok A. Nah, nanti nomor terima di sini ini adalah nomor surat jalan yang didapat dari supplier. Nah, kita masukin aja nomor surat jalannya. Nah, kalau untuk nomor form ini nanti nomor internal untuk perusahaan kamu. Nanti kamu tinggal sesuaikan. Nah, selanjutnya kamu tinggal ambil aja di sini. Kamu tinggal klik ambil, ambil dari pesanan. Nah, nanti kelihatan nih. Oh, ternyata ini dari PO ini. Kamu tinggal klik. Nah, nanti kelihatan. Oh, ternyata yang datang pomade dari brand A itu sebanyak 100 pieces. Kamu tinggal klik lanjut di sini.
Nah, nanti di sini juga sebenarnya dia nanti ada pilihan gudangnya juga. Soalnya kan si penerimaan barang ini biasanya dipakainya itu oleh orang gudang. Jadi nanti dia kelihatan nih, oh ternyata nanti barang ini masuknya ke gudang mana. Nanti kamu tinggal pilih aja. Nah, kalau udah oke, kamu tinggal klik lanjut. Nah, setelah proses penerimaan barang ini, nanti dia ada laporan yang bergerak sebenarnya. Ini saya sambil buka juga, kita cek di laporan racanya. Kayak gini, nah ini kan masih kosong ya, baru ada saldo di bank aja, ini ada saldo awal kita yang tadi kita input. Nah, kalau kita klik simpan di sini, nah nanti di laporan racanya dia akan berubah. Jadi nanti ada sini, ada hutang pembelian belum ditagih, senilai 5 juta. Jadi kita baru dikirim barang aja, kita belum dikirim faktur. Jadi belum ditagih, kita baru nerima barang aja. Makanya di sini kita namanya hutang pembelian belum ditagih. Nah, udah gitu nanti setiap transaksi yang kita input juga, ini nanti ada jurnalnya. Nah, jurnal itu nanti kebentuk juga otomatis. Kamu bisa lihat di sini di rincian jurnal. Nah, nanti kelihatan. Persediaan pada hutang belum ditagih, senilai 5 juta. Kalau kita cek, persediaannya bertambah 5 juta, hutang belum ditagih tambah 5 juta. Kayak gitu. Jadi nanti laporannya juga real time. Nah, terus selain laporan raca, nanti kan kita habis ini masukin faktur pembelian ya, otomatis nanti di faktur belum lunasnya ini akan bertambah. Ini saya buka sekalian. Nah, kayak gini ini kan masih kosong. Nah, sekarang kita lanjut. Ini kan udah selesai ya, ini saya tutup dulu. Baru sekarang kita masuk ke faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini nanti yang saya bilang untuk pengakuan hutang ya. Jadi kita udah ditagih nih sama supplier. Jadi kita tinggal pilih aja pemasok itu dari pemasok mana. Kita klik ambil habis itu. Kita ambil dari penerimaan. Nanti kita tinggal pilih, sebenarnya untuk alurnya itu dia nggak jauh beda antar fitur. Cuma mungkin nanti ada beberapa part aja atau beberapa bagian yang beda. Jadi kita tinggal klik lanjut, nah nanti kelihatan kayak gini. Oh, kita ada tadi yang penerimaan barang nih, ada pomade dari brand A sebanyak 100 pieces. Dengan total harga itu 5 juta. Nah, nanti kamu tinggal isi nomor fakturnya. Nah, ini adalah nomor faktur yang kamu dapat dari si supplier. Kayak gitu. Nah, ini kalau udah tinggal simpan. Nah, nanti di daftar laporannya, ini kan tadi di faktur belum lunasnya kita masih kosong ya. Nah, kalau kita refresh, karena tadi kita udah masukin faktur pembelian, dia otomatis akan bertambah. Nah, nanti hasilnya kayak gini. Jadi kita tadi ada utang nih ke pemasok A, dengan nomor transaksinya segini. Nah, nanti tanggal belinya itu tanggal berapa, tanggal jatuh temponya juga nanti kelihatan di sini, karena tadi kita pakai net 30. Jadi nanti jatuh temponya itu 16 Desember. Dengan total hutangnya 5 juta. Kayak gitu. Nah, terus kalau kita liatin racanya, ini akan berubah nih, hutang pembelian belum ditagih. Karena kita udah dikasih faktur kan sama supplier, dia nanti berubah jadi hutang usaha. Nah, kayak gini. Nah, kalau kamu pengen lihat jurnalnya juga nanti di sini udah kelihatan di sini. Karena kan kita jurnalnya juga otomatis. Kamu bisa lihat di sini. Nah, benar kan di hutang pembelian belum ditagih sama hutang usaha. Hasilnya juga sama. Jadi berubah jadi hutang usaha. Nah, terus kalau kamu mau bayar utangnya itu kayak gimana? Nah, berarti kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Kita masuk ke bagian yang terakhir dalam alur pembelian, itu adalah pembayaran pembelian. Nah, nanti di sini kamu tinggal pilih pembayaran itu kemana. Terus kamu pakai akun kas mana. Ini kita pakai akun yang bank karena kita ada uangnya di sini. Nah, kita tinggal klik ambil. Kita klik lanjut. Nah, nanti akan muncul. Oh, kita ada faktur senilai 5 juta. Nah, kalau kamu mau bayarnya parsial, kamu tinggal klik, kamu tinggal edit nilainya di sini. Contoh kita mau bayar 2 juta dulu. Kamu tinggal klik lanjut, hitung nilai pembayaran. Sekarang kita simpan. Jadi dari 5 juta kita bayar 2 juta dulu, nah nanti di faktur belum lunasnya dia akan berkurang. Jadi tinggal 3 juta. Jadi total hutangnya 5 juta, sekarang tinggal 3 juta. Terus kalau kita liatin racanya, nah ini akan berkurang. Ini akan berkurang 2 juta, terus ini juga akan berkurang 2 juta. Kayak gitu, jadi nanti real time. Nah, kalau kamu mau lunasin, berarti nanti kamu tinggal masukin lagi nama suppliernya, terus kamu bayar pakai akun apa, kamu tinggal klik ambil. Terus karena kita ini mau lunasin, berarti kan kita nggak perlu edit harganya lagi ya. Sekarang kita tinggal hitung nilai pembayaran, baru disimpan. Nah, nanti di sini kita refresh, dia akan kosong. Nah, di lapan racanya juga, kalau kita refresh, ini akan kosong. Kayak gitu. Nah, itu adalah untuk alur pembelian di Akkurat Online. Jadi nanti enak banget ketika kamu input transaksi pembelian itu dia udah saling terintegrasi. Jadi nanti tinggal tarik-tarik data aja.
Nah, terus nanti kalau kamu udah transaksi pembelian, otomatis stoknya akan bertambah di sini. Jadi stok pametnya jadi 100 pieces. Kayak gitu, jadi nanti enak banget. Nah, udah gitu nanti kan kita selain tadi daftar laporan ini kan kita baru buka neraca sama faktur belum lunas ya, sama laporan hutang. Nah, kita juga ada laporan persediaan ya di sini. Kamu bisa lihat mutasinya juga, kamu bisa lihat kartu stok, terus atau juga kamu kalau pada multi gudang nih, kita juga ada laporan per gudangnya. Gitu, nanti enak banget. Jadi semuanya otomatis dan nanti semuanya terintegrasi. Nah, sekarang kan kita udah coba untuk simulasi transaksi pembelian, terus kita udah masukin item, terus kita tadi udah input karyawan sama akun perkiraan ya. Nah, sekarang kita tinggal tambah Accurate PS. Jadi Accurate PS-nya kita install dulu sebelum kita gunakan. Kita masuk ke modul pengaturan, terus pilih Accurate Store. Nah, Accurate Store ini nanti itu isinya fitur add-on yang ada di Accurate Online. Jadi nanti ada yang disediakan oleh Accurate Online atau ada kita dari kerjasama dengan pihak ketiga. Nanti dia kumpulnya itu di Accurate Store. Nah, sekarang kita tinggal tambah aja Accurate PS. Sekarang kan kita mau pakai Accurate PS untuk transaksi penjualan ya. Sekarang kita tinggal klik aja, terus kita tinggal install. Install lagi, nah nanti akan tulisan kayak gini. Nah, kalau kamu klik OK, nanti kamu akan langsung masuk ke settingan Accurate PS. Nah, ini adalah tampilan untuk settingan Accurate PS. Jadi nanti ada beberapa tab yang harus kamu isi. Nah, sekarang kita akan isi semuanya. Kita mulai dari tipe pembayaran tunai. Nah, nanti kamu akan ditanya nih akun pembayaran itu akan masuk ke mana. Jadi kan kita tadi udah buat sebelumnya ya. Kita masuknya tuh ke kas toko kalau ada pembayaran tunai. Terus nanti pembulatannya itu mau kayak gimana. Nanti kamu tinggal isi aja di sini. Akun selisihnya juga kamu tinggal isi. Nah, ini nanti juga ada pajak transaksi, kamu bisa checklist. Nah, nanti kategorinya juga kamu bisa pilih semua atau sebagian. Gudang stoknya kamu bisa pilih juga. Nah, nanti di sini ada fitur opsional. Jadi nanti kita bisa simpan pesanan sebagai draft, bisa ubah harga jual, terus nanti juga kita bisa diskon manual dan transaksi. Ini kita bisa sesuaikan. Nah, ini kita udah selesai, kita masuk ke tab yang berikutnya. Ini adalah nanti kamu bisa masukin service charge di sini. Nanti kita ada tanpa biaya, nilai tetap atau persentase. Kamu tinggal sesuaikan. Nah, terus nanti kita juga ada kategori pelanggan. Nah, kategori pelanggan ini nanti bisa kamu gunakan kayak contohnya kamu punya member nih. Nah, pasti kan kamu harga member dengan harga pelanggan umum itu kan pasti berbeda ya. Nah, nanti kamu bisa sesuaikan harganya, terus nanti kamu pakai kategori pelanggan di sini. Jadi nanti kamu bisa sesuaikan untuk harga member dan harga untuk pelanggan umum. Cuma karena nanti di sini saya nggak pakai, berarti saya tetap pakai yang bawaan ini aja. Terus nanti kamu bisa masukin departemen penjualan. Nah, terus kamu bisa masukin gudang untuk pengecekan stok. Jadi nanti kamu bisa ngecek stok dari Accurate PS juga. Terus nanti kita ada pembatasan stok, kita ada 3 macam di sini. Sama yang terakhir flow untuk check out pesanan. Ya gitu, nanti kamu tinggal sesuaikan aja. Nah, ini udah selesai, kita masuk ke tab yang ketiga. Tab ketiga ini nanti kamu input karyawan untuk akses Accurate PS. Jadi kan kita juga udah masukin ya, jadi kita tinggal tambah-tambahin aja di sini. Nah, Tri ini nanti sebagai supervisor. Terus kita tambah satu lagi, Bowo sebagai kasir. Nah, nanti di sini kita udah ada hak aksesnya juga. Nanti kamu bisa sesuaikan, atau kamu bisa tambah peran lagi, kamu tinggal klik tambah peran aja di sini. Nah, ini udah oke. Sekarang kita masuk yang ke tab keempat. Ini adalah akun pembayaran untuk pembayaran non tunai. Nanti kita tinggal ambil aja di sini, kita tinggal tarik. Kita edisi Bank BCA. Nah, nanti akun bank itu masuk ke mana? Kita ke Bank BCA Toko contohnya. Kamu masukin, terus kita masuk yang selanjutnya. Ini nanti kita bisa desain juga untuk hasil print out-nya. Nanti kayak gini contohnya. Nah, yang selanjutnya kita ada maksimal untuk multi device. Jadi Accurate PS ini nanti bisa kayak contohnya itu di supermarket ya. Di supermarket itu kan biasanya dalam satu cabang punya beberapa device untuk kasir. Nah, nanti kamu juga bisa kayak gitu. Kamu tinggal tambahin aja di sini. Nah, yang terakhir nanti ini untuk penomoran. Cuma nanti penomoran saya ikut yang bawaan aja nanti biar lebih cepat. Nah, kalau udah diisi semua, ini kan saya udah oke semua nih. Sekarang kita tinggal simpan. Nah, kalau kamu udah simpan, nanti kamu akan dikasih QR code sama kode outlet. Nah, ini nanti kamu gunakan untuk integrasi Accurate POS dengan Accurate Online. Nah, sekarang saya akan buka untuk Accurate POS-nya. Nah, ini adalah tampilan awal untuk Accurate POS. Jadi karena saya belum terintegrasi dengan Accurate Online-nya, nanti tampilannya kayak gini.
Jadi ini adalah tampilan awal kalau kamu belum integrasi dengan Acrobat Online. Kayak gitu nanti kayak gini tampilannya. Nah, Acrobat POS itu kan sebenarnya dia aplikasi kasir cuma berbasisnya Android. Jadi nanti kamu bisa aksesnya itu di device Android aja. Cuma karena untuk kebutuhan presentasi kali ini, saya bukanya di laptop tapi pakai emulator Android. Jadi nanti biar enak untuk penjelasannya. Tapi nanti kalau kamu gunakan untuk perusahaan kamu, saran saya jangan pakai laptop juga. Tapi kamu tetap pakai device Android aja. Takutnya nanti kalau kamu pakai emulator gini, ada beberapa kendala yang saya nggak ketahui. Nanti contohnya kayak lambat atau nanti tiba-tiba terputus. Nah itu nanti saya nggak tahu hasilnya kayak gimana. Ini karena cuma saya demo aja, makanya saya pakai emulator. Nanti biar gampang untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita langsung mulai aja. Jadi nanti kalau kamu belum terintegrasi dengan Acrobat Online, kamu akan diminta untuk hubungkan dengan Acrobat Online. Di sini ada tombolnya, kamu tinggal klik aja. Nah, nanti akan ditanya, kamu mau pakai scan QR code atau kamu pakai kode manual. Kalau kamu masukin pakai QR code, nanti kamu tinggal scan aja. Kamu tinggal arahin kamera dari device kamu arahin ke sini. Atau kamu bisa pakai kode. Kamu tinggal salin, terus kamu tinggal tambahin di sini. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kamu tinggal pilih yang mulai data baru. Ini kita udah proses integrasi dengan Acrobat Online-nya. Nah, ini udah berhasil. Kamu tinggal klik lanjutkan. Nah, nanti di sini kamu ada pilihan untuk pengguna. Jadi semua karyawan yang tadi kamu input di settingan Acrobat POS akan muncul di sini. Jadi kalau kamu inputnya 10 ya nanti akan muncul 10 di sini. Kalau kamu inputnya 5 ya akan muncul 5 di sini. Cuma karena saya tadi inputnya itu cuma 2, makanya nanti di sini cuma munculnya itu cuma 2 aja. Jadi ada Tri sebagai supervisor dan Bowo sebagai kasir. Jadi nanti kamu tinggal pilih aja kamu mau pakai user yang mana. Cuma saya pakai yang Tri aja di sini sebagai supervisor karena semua fiturnya nanti kebuka kalau yang Tri. Kita tinggal klik. Nah, kalau untuk user yang baru pakai Acrobat POS, pasti nanti kamu akan diminta untuk membuat PIN. Jadi PIN ini nanti kamu bisa sesuaikan setiap user yang Acrobat POS. Kamu tinggal buat aja di sini. Kamu tinggal klik buat PIN, kamu masukin, kamu ulangi lagi. Nah, udah selesai. Baru kamu bisa mulai save. Nah, nanti kamu ditanya nih, kamu mau masukin model itu berapa? Kamu tinggal klik lanjut. Nah, nanti kelihatan di sini. Ini adalah tampilan awal kalau kamu masuk ke Acrobat POS. Nah, untuk fitur-fiturnya sebenarnya dia nggak terlalu banyak di sini untuk Acrobat POS. Tapi dia udah cukup banget untuk bantu transaksi penjualan kamu. Jadi nanti kamu bisa buat pesanan baru, terus kita juga ada fitur open bill, ada fitur riwayat penjualan, pencatatan biaya, daftar pelanggan, daftar karyawan, dan daftar laporan. Nah, kayak gitu. Jadi nanti ini adalah fitur yang ada di Acrobat POS. Memang dia nggak terlalu banyak, cuma yang bikin Acrobat POS itu powerful karena dia terintegrasi dengan Acrobat Online. Jadi kalau kamu input transaksi, kamu akan langsung jurnal otomatis, terus nanti stoknya juga akan potong otomatis, sampai ke laporan keuangannya juga otomatis. Itu jadi yang buat Acrobat POS itu lebih powerful. Nah, sekarang kita tinggal coba untuk transaksi penjualan aja, kita tinggal klik pesanan baru. Nah, nanti tampilannya kan kayak gini nih, kalau untuk kita mencatat transaksi. Nah, nanti di sini kita ada pilihan semua kategori. Nah, ini kita ada kategori barang yang tadi kita ada input. Kan tadi kita ada jasa, terus kita ada pomade, terus kita ada umum. Nah, nanti kelihatan di sini semuanya. Ini nanti untuk pencarian barang sebenarnya lebih mudah nanti. Terus nanti kita juga bisa pencarian barang itu pakai scan barcode juga, atau kita bisa pakai tombol pencarian di sini. Dan nanti tinggal kamu sesuaikan. Nah, untuk alur transaksi penjualan itu gampang banget sebenarnya. Nanti kamu tinggal pilih aja nih, si pelanggan itu mau beli apa aja. Contoh kita mau si pelanggan ternyata datang nih ke toko kita, dia mau potong rambut. Nah, kamu tinggal klik aja. Potong rambutnya untuk berapa packs. Nanti kamu tinggal masukin di sini. Contoh untuk 1 orang. Nah, kamu bisa nanti masukin tenaga penjual, nanti kamu bisa masukin diskon atau kamu bisa ubah harga. Di sini juga nanti untuk cek stok barang. Cuma karena ini jasa kan dia nggak ada stoknya ya. Nah, itu berarti nggak bisa kamu pakai. Nah, nanti kalau udah, kamu tinggal simpan. Nah, ternyata selain dia potong rambut, dia beli pomade juga nih. Nah, berarti kamu tinggal tambahin di sini. Dia beli pomade, terus nanti kamu tinggal pilih belinya tuh berapa. Nah, nanti satuannya juga di sini ada pilihannya. Kalau kamu multi satuan, nanti satuannya di sini akan muncul. Contoh kan tadi kita masukin box ya. Jadi nanti selain pieces di sini, di sebelahnya nanti ada tambahan box. Kayak gitu. Nah, nanti untuk ke bawahnya dia sama aja. Nah, cuma karena dia jenisnya itu persediaan, nanti kamu bisa cek stok barang. Kayak gini. Nah, nanti kalau gudang kamu banyak, berarti nanti kelihatan nih. Oh, pomade ini di gudang A ada berapa, gudang B ada berapa, gudang C ada berapa.
kayak gitu. Cuma karena saya masih satu gudang, dia munculnya gudang utama aja. Kita balik lagi, nah kalau udah oke tinggal simpan. Nah ternyata udah selesai nih, si customer mau bayar, nah berarti tinggal klik bayar aja di sini. Nah kalau kamu udah klik bayar, nanti kamu akan diarahkan untuk ke halaman pembayaran di sini. Nah nanti dia kelihatan belinya itu barang apa aja itemnya. Nah terus di sini ada pilihan kamu bayar pakai tunai, non tunai atau split. Split ini nanti kamu bisa gabung dari tunai dan non tunai. Nah contohnya saya mau bayar itu pakai BCA. Berarti nanti kamu tinggal pilih non tunai, terus kamu tinggal klik aja Bank BCA. Dan nanti kamu tinggal klik bayar di sini. Udah selesai. Nah sebenarnya nanti kalau kamu integrasi dengan printer yang kecil tuh, printer yang Bluetooth itu kan bisa ke handphone ya, bisa ke handphone atau ke tablet. Nah nanti kalau kamu udah klik bayar di sini, nanti itu langsung ngeprint. Jadi keluar billnya itu otomatis. Nah nanti kamu bisa cetak struk atau kirim struknya di sini. Nah udah, kalau udah oke, kamu tinggal simpan. Nah seperti yang tadi saya bilang sebelumnya, yang bikin Accurate POS itu powerful kan karena dia terintegrasi dengan Accurate Online. Jadi nanti kalau kamu udah input transaksi itu langsung masuk ke Accurate Online. Nah tadi kan kita udah input transaksi ya. Sekarang kita cek aja di Accurate Online-nya. Ini saya close dulu. Nah ini kita tinggal lihat di modul penjualan. Kita cek di faktur penjualannya. Tadi kan kita sebenarnya belum ada transaksi kan di Accurate Online, baru ada di Accurate POS aja ya. Nah nanti di sini dia udah bertambah 1. Totalnya 170, sama kan tadi ya. Potong rambut sama pomade. Jadi dia langsung nambah. Nah udah gitu enaknya selain nanti transaksi langsung masuk otomatis, dia kan langsung jurnal otomatis juga. Kayak gini. Nah terus stoknya juga kan kepotong otomatis. Kita lihat di kartu stoknya nih. Biar nanti kelihatan. Kita klik tampilkan, nah kelihatan nih. Jadi dari saldo awalnya kan kita pomade brand A ya. Kita saldo awalnya 0. Kita ada penerimaan dari pemasok A sebanyak 100. Terus ternyata kita udah jual nih ke pelanggan umum. Itu dia nambahnya 1. Keluarnya 1 maaf. Jadi sisanya 99. Nah terus ini kan kita close dulu, ini kita laporan utang yang tadi ya. Di laporan racanya juga dia akan bertambah karena kita udah ada pendapatan. Kita ada bertambah 170.000, terus nilai persediaan kita berkurang karena kita keluar tadi pomade 1. Nah terus kita ada laporan laba rugi. Nah kayak gini kita buka. Nah nanti kelihatan. Oh kita tadi ada pendapatan 170.000. Ini kita ada beban pokoknya tuh 50.000, berarti kita punya laba kotornya 120.000. Nah kita ini karena belum catat beban operasional, ini jadi masih kosong, jadi laba bersih itu masih sama. Nanti kita akan praktek juga untuk beban operasionalnya. Nah sekarang coba kita praktek kalau dia pembayarannya pakai tunai kayak gimana. Nah kalau pakai tunai sebenarnya sama aja, dia nggak jauh beda. Contoh kita mau datang nih, ternyata ada yang potong rambut aja nih, dia nggak beli apa-apa lagi. Jadi kita tinggal klik bayar, terus kita pilih yang tunai, pembayarannya contoh pakai uang 100.000. Nah nanti kalau pembayaran uang itu lebih, nanti dia kadang ada tulisan kembali kayak gini. Ini berarti nanti ada kembali 50.000 karena dia bayarnya kan pakai 100.000. Jadi nanti kita masih kembali, nanti kamu tinggal klik selesai. Kita cek lagi. Beneran masuk atau enggak. Ini kita refresh. Nah, dia akan bertambah 50.000. Terus kita cek lagi di daftar laporannya. Ini kita buka laporan laba rugi. Nah, dia akan bertambah. Dia akan bertambah 220.000. Kita juga bisa lihat historinya di sini. Kita bisa lihat rinciannya. Oh ternyata tadi kita pertama tuh dari 170.000. Terus tadi yang kedua kita ada 50.000. Maka totalnya itu jadi 220.000. Nah ini kita close. Kalau kita lihat di neraca. Ini kan tadi kita karena bayar apa yang non tunai ya. Kalau kita bayar tunai berarti nanti ada kas toko di sini. Berarti kamu ada uang di kas toko senilai 50.000. Jadi enak banget nanti semuanya dia otomatis. Jadi kamu tinggal masukin transaksi. Terus udah masuk ke Accurate Online dan semuanya akan berjalan otomatis. Nah, ini kita ada transaksi penjualannya, kita udah selesai untuk penjelasannya. Sekarang kita tes untuk beban operasional ya. Karena kita mau cek untuk laporan laba ruginya di sini. Nah, untuk transaksi pencatatan biaya operasional atau beban operasional itu gampang banget. Jadi nanti kamu tinggal masuk ke modul Kas and Bank, kamu pilih fitur pembayaran di sini. Nah, nanti kamu tinggal ditanya nih. Nah, kamu tanya tuh bayarnya tuh pakai akun mana. Nah, nanti kamu mau bayar beban apa? Nanti kamu di sini tinggal pilih. Contoh kita mau bayar beban iklan. Kita iklan 200.000. Kamu tinggal klik lanjut, kamu tinggal simpan.
Nah, nanti kita lihat lagi di laporan laba ruginya, ini akan bertambah, kayak gitu ya. Jadi dari 170.000 ternyata kita ada beban iklan 200.000. Berarti kita pendapatannya tuh masih minus 30.000. Karena tadi kan kita baru terima laba kotor itu 170 ya. Jadi walaupun kita pendapatannya 220, kita kan ada HPP 50.000. Jadi kita ada laba kotor 170.000, ternyata masih dipotong beban iklan 200.000. Berarti perusahaan kita masih minus 30.000. Kayak gitu, jadi nanti enak banget semuanya otomatis. Nah, tambahan untuk bisnis barbershop itu kan biasanya setiap pelanggan itu kalau habis cukur kan pasti dikasih pomade atau clay kan ya di rambutnya kayak untuk stylingnya. Nah, itu kan pasti nanti stoknya pengen kamu kontrol. Nah, kalau kayak gitu kontrolnya gimana Mas? Soalnya kan kita cuma ngasih aja tuh cuma-cuma. Jadi kita nggak minta bayaran. Nah, kalau kayak gitu saran saya, jadi nanti kamu nggak apa-apa. Jadi kalau kan kamu tetap buka nih, buka pomade satu contohnya. Ini untuk tester gitu ke customer. Nah, nanti kamu nggak perlu apa-apain lagi stoknya di Akret Online. Nah, nanti kalau yang tester itu udah habis, baru nanti kamu tinggal adjustment aja di Akret Online ya. Jadi kamu tinggal kurangin stoknya. Jadi selama barang itu masih ada di barbershopmu itu nanti kamu nggak perlu apa-apain. Jadi kamu biarin aja nih di Akret Online-nya. Jadi biarin aja nanti sampai habis. Nah, nanti kalau barangnya udah habis baru kamu adjustment. Adjustment-nya itu di sini. Nanti kita ada fitur penyesuaian persediaan namanya. Nah, nanti kita tinggal pilih. Kita tinggal ngurangin brand apa, item apa, maaf. Ini kan tadi kita mau ngurangin pomade ya. Kita pengurangan 1. Nah, nanti kuantitasnya ditanya, kita mau ngurangin berapa. Kan kita contohnya 1 ya. Nah, terus nanti kita tinggal masukin. Jangan lupa masukin keterangan di sini nanti biar kamu nggak bingung. Kamu masukin aja tester customer. Nah, kamu tinggal klik lanjut. Nah, terus nanti kamu ditanya nih akunnya itu mau kamu arahin kemana, akun penyesuaiannya. Jadi beban itu kamu mau dimasukin kemana. Ini kan kita baru ada aktivitas saldo awal aja nih, kita belum ada lagi. Nah, contohnya kamu pengen punya akun penampung khusus untuk pomade ini yang tester. Nah, nanti kamu tinggal tambahin aja sebenarnya. Jadi kamu tinggal tambahin di akun perkiraan di sini. Kita tinggal buat. Ini kita yang beban. Sub akun kita pilih yang beban operasional. Nah, nanti kita di sini tinggal masukin nih. Tester pomade. Nah, ini udah kamu simpan. Nah, terus kamu tambahinnya di sini dulu di modul pengaturan, di preferensi. Nah, nanti di sini ada tab untuk akun perkiraan. Masukin di sini. Kamu masuk ke persediaan. Nah, nanti kamu tambahin di akun penyesuaian. Tadi kan kita pomade ya. Simpan. Nah, baru nanti di sininya dia akan bertambah di penyesuaian persediaannya. Di sininya dia baru bertambah 1. Nah, berarti nanti kalau kamu ada penyesuaian persediaan untuk pomade, nanti kamu masuknya tuh ke akun tester pomade di sini. Di akun beban tipenya. Sekarang kamu simpan contohnya. Nah, kita cek lagi nih di daftar laporan. Kita refresh, nah nanti kelihatan. Oh, ternyata kita dari pendapatan 220.000, kita ada beban pokok 50.000, kita jadi punya laba kotornya 170. Terus kita ada beban operasional itu untuk beban iklannya 200.000, terus kita ada tester pomade-nya 50.000. Berarti kita ada beban operasional itu totalnya 250.000 dan kita labanya itu masih minus 80.000. Kayak gitu, jadi nanti kelihatan semuanya. Nah, paling kalau untuk tambahan barbershop dia ada tambahan untuk adjustment aja. Karena kan dia ngasih pomade ya. Jadi nanti untuk pengurangan stoknya kamu bisa pakai adjustment. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan untuk demo Akret POS untuk bisnis barbershop. Akret POS adalah langkah besar dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan di barbershopmu. Dengan fitur-fitur canggihnya, kamu dapat mengelola stok produk dengan efisien, memahami lebih baik preferensi pelanggan, mengelola keuangan dengan tepat, dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Ini adalah kesempatan besar untuk menghadapi masa depan barbershopmu dengan lebih percaya diri. Dengan Akret POS, kamu memiliki peluang kesuksesan yang lebih besar dan membawa bisnismu ke level berikutnya.
Jika kamu butuh penjelasan lebih lanjut tentang Acrobat POS, saya menyediakan fasilitas konsultasi online secara gratis. Saat konsultasi, kamu akan dijelaskan tentang fitur apa aja yang tersedia di Acrobat POS, penerapan Acrobat POS sesuai dengan kebutuhanmu, dan yang terakhir nanti kamu juga akan dibantu untuk menyelesaikan masalah apa aja yang terjadi pada pembukuanmu sebelumnya. Dan yang paling penting, konsultasi ini gratis. Tapi gratisnya itu hanya untuk yang belum berlangganan Acrobat Online dan khusus yang nonton video ini. Jika kamu berminat, silakan daftar menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Daftar sekarang karena kuotanya terbatas. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang saya bisa berikan tentang Acrobat POS untuk barbershop. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.